Perkenalkan, nama saya Dini Maulida Khalilillah dengan NIM 220810102009. Kenalkan, nama saya Agustina Tiwi dengan NIM 220810102010. Nama saya Naila Muhammad dengan NIM 220810102009. Perkenalkan, nama saya Jazira Rizkarona Alia dengan NIM 220810102090. Perkenalkan, nama saya Maula Jazira dengan NIM 220810102081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang definisi makanan halal dan juga sertifikasi halal. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang boleh dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bisa berupa buah-buahan, binatang, atau tumbuhan lain, kecuali ada hadis atau Al-Quran yang menjelaskan larangannya. Baik, selanjutnya yaitu landasan hukum tentang makanan halal, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian sekalian manusia makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang tersedia di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Menariknya, dan thayyib halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam menurut syarok, sedangkan thayyib adalah makanan yang sehat, yang proporsional, tidak berlebihan, aman dimakan, dan tentu saja halal. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama atau Bapepti. Baik, itu tadi pengantar tentang definisi makanan halal dan juga sertifikasi halal. Yang di sini kami juga akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di daerah Jember. Baik, berikut cuplikannya. Permisi Mbak. Ya, jadi di sini kami dari salah satu mahasiswa Universitas Jember, kami mendapatkan tugas dari salah satu dosen kami, mata kuliah Fikih Ekosistem Halal. Nah, di sini tugas kita yaitu mewawancarai salah satu UMKM yang ada di daerah Jember sini. Nah, apakah kakaknya bersedia buat diwawancarai? Ya, bersedia. Nah, baik. Langsung mulai aja ya, Kak. Ya, Biasanya sehari penjualan produk dessert kayak gini tuh terjual berapa ya, Mbak? biasanya sih tergantung ini ya, tergantung rame atau enggaknya pelanggan ya. Kalau misalnya minimal itu rata-rata bisa omset bersihnya itu sekitar 500-an kayak gitu. Kalau misalnya lagi rame lebih dari itu kayak gitu. Terus Oke, Mbak. Ada nggak Mbak, misalnya kayak apa mahasiswa atau pembeli gitu yang kayak nanyain produknya tuh kayak ini kan belum ada label halalnya, Iya. terus kayak nanyain itu halal atau enggak, ada gitu apa ada? sejauh ini belum ada sih. Sejauh ini belum pernah ada yang nanya ini halal atau enggak. Belum ada. Seperti itu. Oh iya. Terus kalau menurut Mbaknya itu apakah penting produk berlabel halal, Kak? Kalau menurut saya penting ya, walaupun produk kita belum berlabel halal, karena saya juga masih baru. Menurut saya penting karena kan mayoritas kita di Indonesia penduduknya muslim, dan salah satu syarat makanan yang bisa kita konsumsi itu kan kehalalannya, selain kandungannya yang tidak berbahaya. Oh iya. Jadi ya. Mas, Mbaknya tahu nggak tentang buku jaminan produk halal yang udah dilakukan di tahun 2019? Kebetulan sekitar 1 minggu yang lalu saya sempat diskusi sama teman saya yang juga punya usaha di Jakarta. Itu kita sempat ikut webinar online tentang sertifikasi halal itu sebenarnya. Kalau nggak salah itu peraturan nomor 26 ya, peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2019. Itu kita juga mendengar dari webinar itu. Cuman ya begitu. Saya masih awam banget sebenarnya. Oh iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Mbaknya pernah mengikuti sosialisasi atau edukasi dari lembaga terkait tentang
label halal ini? Iya, baru itu sih Mbak, pengenalan. Oh, yang webinar. online Oh, iya. yang lalu. Terus kalau misalnya nanya tuh kenapa kenapa mbaknya tuh mau nggak kalau misalnya produk ini tuh ada sertifikasi halalnya? Sangat mau, karena juga ya seperti yang saya bilang tadi ya, saya kan berkonsultasi sama teman saya di Jakarta juga, kita saling sharing. Teman saya di Jakarta udah mulai mencari-cari dan juga mulai mengurus sertifikasi halal. Sementara saya di sini sebenarnya saya mengurus, tapi saya nggak tahu mengurusnya kemana. Oh, belum tahu. Ya, Nah, terus kan misalkan ya masih ada produk yang belum bersertifikasi halal. Nah, mengapa mbaknya ini kayak masih terdapat produk yang belum bersertifikasi halal tadi? oh, kenapa Iya, dijual? kenapa masih di Ya, ya? karena kalau misalnya dari segi bahan-bahan yang kita gunakan pasti bahan-bahan yang udah ada sertifikat halalnya ya. Cuman kan produk jadinya ini yang belum Iya. ada sertifikat kan. Bisa dijamin halalnya dari produk-produk yang kita gunakan. Tapi kalau produk kita sendiri memang belum bersertifikasi halal. Jadi jaminan halalnya itu dari apa ya? Dari bahan-bahan Bahan-bahan bakunya. ya. Oh, iya. Kalau beda tuh kenapa mbaknya ingin produk ini tuh halal? Apa kayak bersertifikasi halal? Apa kayak buat jaminan aja? Karena kan label halal itu kan juga mempengaruhi penjualan juga kan. Iya. Kalau dari saya sendiri sih, pertama kan karena kita muslim juga ya. Jadi Iya. saya pengen benar-benar menjamin produk yang dijual itu halal. Selain juga harus ada sertifikat BPOM kan untuk pemasaran kayak gitu. Jelas sih. Berarti mbaknya udah tahu ya kayak kalau misalnya sertifikasi halal itu penting di produk. Iya. Mbaknya yang jaga apa yang punya? Saya yang jaga. Oh, yang jaga. Ya, Kalau nggak pernah kayak komunikasi sudah. sudah. Oh sudah. Memang lagi proses sih Mbak. Kemarin juga kita sempat bincang-bincang sama ownernya dan kata ownernya ya akan disegerakan juga untuk mengurus. Iya. Kadang kan ada UMKM tuh yang apa ya? Kenapa nggak dikasih sertifikasi halal itu kan karena terhambat takut biayanya mahal. Ya, biasanya prosesnya juga Iya, lama lama. kayak gitu. Tapi sekarang itu ada yang ngurusin dosen saya itu ada yang ngurusin tentang sertifikasi halal itu gratis. Tapi memang nggak yang setiap hari atau setiap bulan tuh ada. Kayak gitu. Boleh banget Ya, Mbak. kalau Iya. misalnya ada Bisa informasi diinfokan. Iya, Iya, boleh siap, banget. Mbak. gitu aja ya. Iya, Gitu aja Mbak. Terima kasih ya Ya, Mbak. makasih Mbak. Baik, itu tadi hasil dari wawancara kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.